Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan Rasid, Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Bandung Barat. Saat ini masih membahas yang hangat-hangat, yaitu tentang TPK Sarimukti Gate. Hal yang akan kami sampaikan adalah ketersinggungan kami sebagai warga Bandung Barat atas statement PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin, di mana di media online beliau mengatakan bahwa beliau telah memerintahkan kepada kabupaten kota di Bandung Raya untuk segera mengurangi sampah untuk dibuang ke TPK Sarimukti. Beliau mengatakan bahwa yang sukses mengurangi sampah saat ini adalah baru Kota Bandung dan Kota Cimahi, sementara Bandung Barat dianggap tidak mampu mengurangi sampah. Hal ini menjadi ketersinggungan kami karena pada kesempatan ini B. Mahmudin atau PJ Gubernur tidak turun ke lapangan. Beliau hanya menerima laporan dari bawahannya atau dari wali kota asal Bapak senang. Faktanya dari pasar Caringin itu ditemukan pembuangannya di daerah kami di Cipeundeuy, dan itu sudah di stop karena perilaku itu adalah perilaku yang menipu kebijakan PJ Gubernur. Artinya ini adalah kebijakan yang salah, dan kami sebagai warga Bandung Barat tentunya menjadi ketersinggungan karena dianggap kami tidak mampu, padahal yang salah adalah kebijakan. Ketika berbicara perluasan TPK Sarimukti yang sedang dilaksanakan hari ini, kemudian adanya statement bahwa TPK Sarimukti sudah overload, ini juga menjadi membingungkan masyarakat. Kenapa? Apakah berita overload ini hanya untuk mempercepat perluasan Sarimukti, hanya untuk memuaskan kepentingan oknum sesaat dalam mengantongi keuntungan, atau memang kepentingan masyarakat? Karena apa? Fakta hari ini saya jamin praktek atau persetujuan teknis tidak sesuai di lapangan. Karena kami masih menemukan di bulan Oktober, di akhir Oktober itu ada proses IPAL yang tidak dilaksanakan. Ada lubang-lubang siluman, pipa-pipa siluman di TPK Sarimukti, di mana air lininya langsung masuk ke badan sungai atau ke Sungai Ciganas terutama. Artinya apa? Berarti ini ada yang tidak sesuai dalam proses AMDAL. Sementara perluasan itu adalah masih satu hamparan dengan Sarimukti yang saat ini sedang berjalan. Oleh karena itu saya sangat tersinggung dengan kebijakan gubernur tersebut. Sebetulnya ketersinggungan yang lainnya adalah di mana pembuangan sampah dari Bandung Barat pun lebih kecil, padahal kami yang punya daerah. Produk sampah di Bandung Barat kurang lebih 7.200 ton per hari. Sementara jatah yang boleh dibuang ke sana untuk Bandung Barat kurang lebih hanya 28 atau 82 ton. Hanya 10% kurang lebih lah. Ini kan ironis bagi kami. Kami yang punya wilayah, kami yang menjadi korban dalam konteks kerusakan lingkungan, pencemaran dan lain sebagainya. Tapi kami tidak dihargai dalam konteks kebijakannya. Seperti diketahui bahwa saat ini yang terpenting justru PJ Gubernur adalah bukan manuver-manuver yang tidak jelas. Kami adalah owner, kami adalah bos, dan Anda ASN, baik itu PJ Gubernur, baik itu pejabat dari Dinas LH maupun dari PTSR, Anda adalah pelayan masyarakat yang digaji dari pajak kami. Sehingga Anda harus lebih bertanggung jawab. Tidak boleh Anda mengabaikan kepentingan masyarakat. Jangan sampai kebijakan tersebut hanya berpikir sesaat tanpa diskusi dengan stakeholder, dengan masyarakat itu sendiri. Hal yang tepat untuk saat ini untuk di Sarimukti adalah
membuat kebijakan dengan memunculkan teknologi tepat guna, terutama yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, di mana produk tersebut hasilnya bisa dijual ke kalangan industri seperti Indosemen, KHT. Nah, ketika kebijakan itu dilaksanakan, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Jadi kebijakannya adalah bagaimana PJ Gubernur ini mendatangkan teknologi tepat guna di TPK Sarimukti, di kabupaten kota. Tentunya ini akan berbicara anggaran. Ketika berbicara kedaruratan, bukan perluasan, tapi bagaimana menghabiskan sampah. Seperti halnya pengalaman sebelumnya bahwa TPK Sarimukti adalah awalnya TPS atau tempat pembuangan sementara akibat meledaknya TPK atau TPS Lewi Gajah atau TPA Lewi Gajah pada waktu itu yang menelan korban kurang lebih 146 orang, dan saya sendiri terlibat untuk evakuasi pada saat itu. Oleh karena itu, saat ini PJ Gubernur harusnya memberikan kebijakan bagaimana menghabiskan sampah melalui teknologi tepat guna. Kan di seputar Jawa Barat di sini ada ITB, ada Unpad, ada PT Pindad, ada PT Dirgantara yang mempunyai aset-aset SDM memiliki teknologi tinggi. Kenapa ini tidak mau berdiskusi dengan kita-kita? Jangan berpikir anggaran, ini kedaruratan. Kalau berbicara kedaruratan, banyak dari perusahaan-perusahaan swasta yang bisa, atau dari para investor yang bisa menggunakan anggaran CSR atau Community Development. Bisa dari BUMN, bisa dari kebijakan pusat. Kan PJ Gubernur sendiri orang pusat. Kenapa ini tidak bisa menyelesaikan masalah untuk sampah khususnya? Jadi intinya untuk masalah Sarimukti bukan perluasan. Perluasan itu untuk persiapan saja sekarang di papan proyek memakan waktu 2 bulan setengah atau 75 hari. Sementara kalau menggunakan teknologi tepat guna, 1 minggu kita diskusi dengan penggiat lingkungan, dengan perguruan tinggi, dengan kalangan pengusaha, dengan pejabat pusat, bagaimana atau teknologi apa yang akan diterapkan untuk menghabiskan sampah di Sarimukti dan sampah di seputaran Bandung Raya. Jangan harap Legok Nangka akan menyelesaikan sampah di Bandung Raya. Dari sisi target saja belum tentu selesai di tahun 2029. Ini kedaruratan ini harus diselesaikan dengan teknologi tepat guna yang dihadirkan di TPK Sarimukti dan dihadirkan di kabupaten kota. Tentunya anggaran ini didorong dari Pemda Jawa Barat melalui komunikasi dengan pengusaha, dengan perusahaan, dengan pemerintah pusat tentunya. Dan ini akan menyelesaikan masalah karena produknya akan memiliki nilai ekonomi tinggi. Yaitu seperti produk yang dihasilkan adalah SRF atau Solid Recover Fuel atau bahan bakar yang dibutuhkan di kalangan industri seperti di KHT atau di Indosemen, dan ini mereka sangat membutuhkan sekali karena kalau dibandingkan dengan batu bara yang mempunyai kalori antara 4.000 sampai 5.000, sementara produk SRF ini memiliki kalori kurang lebih 7.000 sampai 8.000, dan ini sangat bermanfaat secara ekonomis. Kenapa tidak itu yang dipikirkan? Coba kesampingkan dulu hal-hal yang tidak perlu untuk kepentingan sesaat. Sekarang mari undang kami, undang penggiat lingkungan, undang kalangan perguruan tinggi, undang orang-orang yang memiliki metodologi SRF tadi, kita diskusi. Soal kapasitas tinggal menyesuaikan. Jangan dipikir dulu masalah anggaran karena ini kedaruratan. Itu hak kami sebagai owner, hak kami sebagai masyarakat. Karena kami bayar pajak dan Anda itu pelayan, mau gubernur, mau kepala dinas lingkungan hidup, mau pejabat-pejabat di PTSR.
Itu pelayan kami dan berkewajiban. Apalagi statement dari Presiden kita Prabowo Subianto sangat jelas. Bagaimana sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Beri keadilan masyarakat, beri kesejahteraan di masyarakat. Anda PJ Gubernur apalagi ditugaskan untuk menyelesaikan sampah pada saat itu. Dan saat ini waktu yang tepat, bukan perluasan. Kami menolak bukan karena programnya, tapi tidak efektif dan hanya membuang-buang uang. Apalagi proses AMDALnya tidak jelas karena pertek atau persetujuan teknis tersebut di lapangan tidak sesuai karena masih ada kebocoran-kebocoran air lindi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menurut kami bahwa Bandung Barat bukan tong sampah. Bandung Barat bukan hanya menjadi korban. Hari ini kami masih merasa perlu melakukan class action karena banyaknya kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, insya Allah kami juga itu akan berjalan, termasuk pelaporan masalah pidana terhadap pengelolaan IPAL kan kami laporkan. Dan yang terpenting untuk menangani kedaruratan ini adalah segera keluarkan kebijakan dari PJ Gubernur untuk menurunkan alat teknologi tepat guna, baik itu di Sarimukti maupun di kabupaten kota lainnya, sehingga masalah itu akan terselesaikan. Lakukan secepatnya, lakukan kajian dalam 1 minggu, dalam 2 minggu, kemudian setelah hasilnya baik, langsung laksanakan, sehingga tidak perlu menunggu 2 bulan atau 2 bulan setengah hanya untuk kedaruratan pembuangan, tidak dalam menyelesaikan sampah. Sekali lagi, kami sebagai warga Bandung Barat akan mengawal dan akan menuntut terus kepada PJ Gubernur Jawa Barat untuk segera berdiskusi dengan kami-kami, termasuk penggiat lingkungan, termasuk perguruan tinggi. Di kita kan ada PT Pindad, di kita ada PT DI, di kita ada UNPAD. Di kita juga banyak pemikir-pemikir. Bahkan di kita itu ada Profesor Asdak atau Cai Asdak yang memang dia adalah ketua forum DAS nasional. Dia mengatakan belum pernah kami diajak bicara, itu untuk apa gitu. Oleh karena itu saya mengharapkan kepada Gubernur atau PJ Gubernur Jawa Barat B. Mabudin, Anda segera bertindak dengan pola yang tadi. Luncurkan teknologi tepat guna dengan anggarannya tentunya. Cari anggarannya baik melalui CSR, melalui Komdep, termasuk dari pusat, karena ini adalah kedaruratan. Ingat, Bandung Barat bukan tong sampah. Kami adalah owner, kami adalah bos, dan Anda adalah pelayan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.